Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil video kami. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial masa kini karena masyarakat sangat sulit keluar dari kondisi kemiskinan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kehidupan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangga, sehingga penghasilan yang diperoleh tidak mampu untuk melakukan investasi dalam dunia pendidikan maupun dunia usaha. Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Yang kedua, masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Keempat, terjadi bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. 4 faktor yang bisa datangkan kemiskinan menurut Al-Quran. Kufur nikmat. Al-Quran Surah Saba ayat 15 sampai dengan 16. Merusak alam. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Korupsi atau mengumpulkan harta secara batil. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34. Enggan berinfak. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34. Penyebab kemiskinan berkepanjangan. Yang pertama, lahan pertanian hilang. Lahan pertanian yang dimiliki warga hilang atau berkurang akibat terendam oleh air waduk. Padahal 87% warga merupakan petani. Yang kedua, penyuluhan minim. Nelayan tambak menjadi salah satu alternatif pekerjaan, tapi tidak diberikan penyuluhan dan pelatihan. Yang ketiga, akses terputus. Pusat keramaian terdekat dengan sekolah, pasar, dan fasilitas umum lain berjarak sekitar 12 km. Jalanan rusak tanpa penerangan tidak beraspal sehingga menyulitkan warga maupun angkutan umum. Nah, ada 6 langkah pengentasan kemiskinan di pedesaan. Yang pertama, meningkatkan nilai aset dengan memberikan sertifikat hak atas tanah. Yang kedua, pengenalan laku pandai. Yang ketiga, memberikan bibit. Yang keempat, mengenalkan layanan digital. Yang kelima, meningkatkan logistik. Dan yang keenam, memberikan sertifikat hak cipta. Beberapa dampak kemiskinan. Yang pertama, terjadinya kriminal, depresi, konflik, pengangguran, sulit akses terhadap pendidikan, pesimis, dan lain-lainnya. Provinsi termiskin di Indonesia. Kalau diambil dari data BPS, persentase kemiskinan pada Provinsi Indonesia berada di angka 9,71% pada periode Maret sampai September 2021. Lalu, provinsi mana yang mempunyai persentase kemiskinan paling tinggi menurut BPS? Di peringkat kelima, ada Aceh dengan 15,53%. Lalu ada Maluku di peringkat keempat dengan 16,3%.
Nusa Tenggara Timur atau NTT di peringkat ketiga dengan 20,44%. Peringkat kedua ada Papua Barat dengan 21,82%. Dan terakhir ada Papua dengan 27,38%. Yang berarti Papua adalah provinsi termiskin di Indonesia. Upaya penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, dengan adanya bantuan sosial. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pemberdayaan UKM. Dan keempat, penanggulangan kemiskinan. Berita terkini tentang penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim Indonesia bisa berada di angka 0% pada 2024. Pemerintah optimistis target bisa tercapai dengan sejumlah program, diantaranya bantuan langsung tunai dan kartu sembako yang rencananya mulai disalurkan pada Desember mendatang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah roadmap target dalam pengentasan kemiskinan, diantaranya target penurunan kemiskinan di tahun 2022 dengan memprioritaskan perluasan dan tingkat kemiskinan ekstrim di 212 kabupaten atau kota berada di angka 3 hingga 3,5%. Sementara pada tahun 2023 hingga 2024, kemiskinan ditargetkan menurun di angka 2,3 hingga 3%, yang menyasar ke 514 kabupaten atau kota. Sekian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.